Rekan-rekan pecinta anggrek dimanapun Anda berada, inilah dia tayangan yang spektakuler dari tanah Papua, anggrek Dendrobium antenatum yang kebetulan sekali lagi selintas saat saya lewat ke tempat ini, saya melihat ada tampilan yang sangat menarik dan menawan, yang akhirnya saya berhenti sebentar dan saya boleh mengambil gambarnya. Nah, ini dia teman-teman. Antenatum ini atau Dendrobium ini juga dari pohon yang kering seperti ini teman-teman, yang sudah lapuk lalu dia jatuh, lalu oleh rekan saya, oleh sahabat saya di sini mengadopsinya dan membawanya ke rumah. Dan di sini teman-teman lihat dia tidak pakai naungannya cuma pakai kanopi rumah seperti ini. Terus juga arah timur ya, timur sana Pak ya. Jadi dia arahnya dari timur, ini telunjuk saya timur. Jadi mataharinya naik gini nih. Nah, karena di Papua sering mendung, maka kita tidak bisa lihat mataharinya. Tapi saya mau jelaskan bahwa jenis yang ini dia tahan sama cahaya matahari. Dia bisa disinari langsung oleh cahaya matahari tanpa harus diberi naungan. Hanya saja dia harus ada teduh-teduhan yang seperti ini teman-teman. Nah, ini dari pohon jenis jambu-jambuan. Jambu air ya teman-teman. Nah, pohon yang rindang ini salah satu faktor kenapa sampai anggrek Dendrobium antenatum ini meskipun tidak ada naungan, tapi dia bisa berkembang ya, dia bisa tahan dan sebagainya. Yang kedua juga dekat dengan tempat air, artinya kelembapannya terjaga teman-teman. Kelembapan tempat ini terjaga. Nah, juga ada semacam drainase ya, ada parit drainase yang cukup baik, sehingga dengan kelembapan-kelembapan yang ada, juga ada bunga ini teman-teman, bunga daun seperti ini yang juga turut membantu sehingga Dendrobium antenatum ini atau anggrek merpati ya, anggrek merpati, dia tidak sampai mengalami shock atau mengalami panas yang berlebihan, dan dia tumbuh dengan subur dan menghasilkan bunga yang indah seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kurang lebih keasrian atau uniknya bunga ini bisa membawa keasrian tersendiri buat rumah daripada rekan saya ini. Oke teman-teman, ini waktunya kita diskusi sama rekan saya. Halo Om. Halo. Iya, shalom Om. Shalom. Iya, boleh tahu namanya siapa Om? Elvis Daimoy. Elvis Daimoy. Nah teman-teman, Om Elvis Daimoy asalnya dari Sentani, asli ya, penduduk asli Sentani Jayapura teman-teman. Cuman sekarang ini sedang berdiam atau tinggal di Lereh ya Om ya, Om. Ya. Om Elvis. Oke, supaya teman-teman yakin, ini kami dua nih teman-teman. Nah, saya dengan Om Elvis Daimoy ya teman-teman. Saya kira orang Rote Om, ternyata Om orang Sentani ya. Baik Om, kita diskusi sebentar. Om, bagaimana caranya Om dapat anggrek-anggrek ini ya Om, khususnya antenatum atau anggrek merpati ini? Ambil di hutan, di pohon. Pas pohon jatuh, dan anggrek ini saya bawa anggreknya saja ke sini. Wih, luar biasa. Iya. Jadi itulah dia teman-teman. Bukan kami ambil dengan paksa tanamannya, tidak. Tapi kami justru lihat kalau dia sudah patah, artinya kita tidak merusak hutan untuk mendapatkan barang ini, tidak. Hutannya tetap lestari, dan kita coba bawa kemari hanya tujuan untuk melestarikan, toh Om? Ya. Iya. Baik, Om Elvis, ini saya lihat ada ini Om, dia bisa berkembang biak pakai Ya. seperti ini Om ya, pakai stek kalau ya. sudah ada akar ini, itu bisa potong dari sini, bisa tanam juga. Untuk perbanyakan Om ya. Ya. Dibibitkan lagi ya. Ya. Oke. Oke, ini dia sungguh spektakuler teman-teman. Tapi di sini sekali lagi saya jelaskan ya teman-teman, nyaris tidak ada matahari. Jadi lihat, ini lingkungan alamnya nyaris tidak ada matahari, tak beratap ya. Beratap dia. Nah itu. Jadi langsung dari seng, kemudian diapit sama pohon jambu ini. Dan akhirnya dengan syarat, ini salah satu syarat lingkungan sehingga anggrek ini bisa melakukan perkembangbiakan secara vegetatif atau menggunakan batangnya.
Nah, perbanyakan secara vegetatif adalah perbanyakan yang tidak melalui bunga, tapi bisa melalui akar, bisa melalui batang, atau melalui stek. Itu namanya perbanyakan vegetatif. Nah, oleh karena dia perbanyakan vegetatif yang menggunakan stek seperti ini, maka anggrek merpati dengan syarat lingkungan yang cocok seperti ini, ya, tanpa sinar matahari, artinya dia ternaung betul-betul, maka syarat lingkungan itu memungkinkan anggrek merpati ini atau anggrek Dendrobium antenatum ini untuk bisa berkembang biak menggunakan stek. Nah, ini dia teman-teman, semua dari stek. Nah, ini 1, 2, 3, kemudian ya 4, ini dia 4-nya di sini, 4, 5, ini 5-nya teman-teman. Bayangkan di ujungnya saja pun masih bisa dia melakukan perkembangbiakan dengan stek atau batang ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu referensi ilmu buat semua rekan-rekan pecinta anggrek dimanapun Anda berada, baik di Indonesia ini ataupun di seluruh dunia, bahwa anggrek antenatum atau Dendrobium antenatum bisa diperbanyak dengan stek, ya, dengan stek atau dengan batang, dengan ketentuan syarat lingkungannya seperti ini, ternaungi, kemudian dia ada drainasenya juga, kemudian ada pohon pelindung, jadi dia di bawah pohon pelindung. Nah, jenis pohon yang seperti ini tentu dia akan mengeluarkan CO2 dan O2 juga, CO2 pada malam hari dan O2 pada siang hari. Sehingga kebutuhan saling melengkapi ini menjadi salah satu syarat yang baik untuk anggrek ini bisa berkembang. Anggrek Dendrobium antenatum atau dalam bahasa Sentani disebut anggrek merpati, Om Elvis. Nah, itu memang namanya seperti itu, bukan bahasa Sentani. Oh, sorry ya, bukan bahasa Sentani tapi bahasa lokal di sini Bapak ya. Ya, Bahasa umum ya. Oke, luar biasa teman-teman. Oke, bisa ambil gambar saya sebentar Om. Om pegang begini. Begini saja tangannya. Iya, terbuka supaya speakernya baik. Harap maklum ya teman-teman. Kamera HP-nya masih HP masih HP untuk audionya masih yang ya biasa-biasa aja dulu. Nanti kalau sudah berkembang baru kita buat yang lebih baik lagi. Tapi inilah buktinya teman-teman bahwa tanah Papua tanah yang sangat subur, tapi juga tanah Papua melahirkan banyak karya-karya alam yang harus kita syukuri. Jangan takut ke Papua, ayo ke Papua. Bisa dapat anggrek nanti di tanah Papua ya atau Melvis itu. Jadi sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang pengen untuk kembangbiakan anggrek dengan stek atau batang, rekomendasinya salah satunya Dendrobium antenatum. Ya, banyak juga teman-teman yang tanya bisa beli atau tidak. Nah, untuk bisa beli atau tidak teman-teman mau punya, berdoa dulu. Dukung kami supaya kita juga bisa ada dana karena kita butuh izin. Nah, setelah izinnya keluar, barangnya banyak, jadi kita bisa kirim, tapi izinnya asal keluar dulu. Nah, kalau izin keluar, biasanya hanya beberapa jenis saja, tidak semua juga. Tapi paling tidak, dengan kita tidak merusak hutan, akan keluar izin untuk kita boleh kirim jenis-jenis yang seperti ini. Asal catatannya tidak boleh merusak hutan. Jangan gara-gara anggrek, Om, kita potong semua pohon, kita tumbang, hanya untuk jadikan ini. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi intinya dia mana yang sudah rubuh ketemu di hutan kita ambil, kita kembangbiakan ya. Puji Tuhan ini bisa dikembangbiakan dengan stek dan tidak perlu kita tebang hutan lagi, sudah bisa dapat banyak nih ya. Mungkin itu dulu tayangan dari kami dari Tanah Papua, saya dengan Om Elvis. Kami sampaikan salam sukses untuk kita semua. Terus terhibur, jaga kesehatan dan salam agronomi. Sukses selalu. Oke.